Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang pertama adalah kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa menjaga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan pesan para khulafa ar-rasyidin. Demikian pula pesan para sahabat secara umum. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala sangat mengetahui tentang umat akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya nabi yang paling sayang, Nabiur Rahmah. Sehingga begitu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umatnya. Kemudian dengan diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keringanan. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mana mereka diberikan beban yang begitu berat. Mereka umurnya panjang dan ibadahnya juga lama. Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi umat ini, Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat panjang bagi umat-umat terdahulu, tetapi akan menjadi pendek bagi umat hari ini. Kita simak apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Athar ini diriwayatkan oleh Bukhari dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Uthman dalam kitab beliau As-Sarifu 'anil Haqq. Umar Ibn Khattab beliau mengatakan, "Salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman." Ada 3 hal yang apabila seseorang bisa mengumpulkan dalam dirinya, maka dia telah mengumpulkan iman yang sempurna. Apa kata beliau? Al-insafu min nafsik. Seorang bisa berbuat objektif, berlaku adil kepada dirinya. Kemudian yang kedua, wa badlus salam lil alam. Senantiasa menyebarkan salam kepada siapapun saja dari kalangan kaum muslimin, baik yang dikenal satu pengajian atau tidak satu pengajian, satu kampung atau beda kampung, satu suku atau beda suku, satu ras atau beda ras. Selagi dia muslim, dia tidak memandang kecuali dia mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga kata beliau,
wa infaqu minal iqtar, yakni dia mengeluarkan nafkahnya meskipun dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 poin ini menggabungkan di mana seseorang akan dikategorikan sebagai seorang yang memiliki iman yang sempurna. Namun saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang pertama, ini al-insafu fi nafsik. Seorang hendaklah bersikap objektif, bersikap proporsional, bersikap adil kepada dirinya. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran sebagai peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Siapa itu orang yang curang? Karena ini berkaitan, orang ini tidak akan insaf kepada dirinya, maka dikategorikan sebagai orang yang curang. Dan seorang mukmin bukan orang yang curang. Kita lihat ayat selanjutnya menyebutkan alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia menimbang, apabila dia membeli, maka barang dagangan yang dia beli dia ingin agar dipenuhi. Kalau perlu diangetin, ditambahkan. Tapi sebaliknya kata Allah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Tetapi ketika dia menjual untuk orang lain, maka dia dikurangkan. Kalau untuk dirinya dia mau dilebihkan, tapi kalau untuk orang dia maunya dikurangkan. Ini tidak insaf kepada dirinya, tidak adil, tidak jujur, tidak objektif kepada dirinya. Kemudian sebuah kisah yang sungguh sangat menakjubkan bagaimana insafnya 2 orang sahabat agung, yakni Abu Bakar dan Umar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis dari Abu Dar, di mana Abu Dar dia meriwayatkan, kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aqbala Abu Bakrin. Suatu hari aku duduk bersama dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis. Idza aqbala Abu Bakrin, tiba-tiba datang Abu Bakar. Di sini tidak sebutkan karena panjang. Satu ketika datang, yakni Abu Bakar kepada Umar, di mana Umar dia menanyakan sesuatu. Ternyata Abu Bakar dia mengucapkan kata-kata yang keras atau kata-kata yang kasar, sehingga kemudian Abu Bakar dia meminta maaf kepada Abu Bakar, Abu Bakar ingin minta kepada Abu Bakar, kepada Umar. Tiba-tiba Umar enggan dia memaafkan. Karena enggan Umar memaafkan, galau hatinya, gundah, tidak nyaman dan tidak senang. Ini insaf kepada dirinya, sehingga tidak ada tempat untuk mengadu kepada Nabi kecuali kepada Nabi yang mulia SAW. Maka Abu Bakar tergopok-gopok ia. Disebutkan oleh Abu Darda, dia mengatakan, aqada batarahu thawbahu. Jalan sambil tergopok-gopok, sambil mengangkat ujung pakaiannya, sehingga kemudian disebutkan hatta abda'a an rukbatihi, sampai bagian lututnya nampak. Karena terburu-buru dia ingin mengadu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengatakan kata-kata kotor kepada Umar, namun dia minta maaf, Umar tidak memaafkannya. Di sini ada pelajaran bahwa tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana keutamaan Abu Bakar, bagaimana keutamaan Umar. Satu ketika Rasulullah SAW mengabarkan, siapa yang hari ini bersedekah, angkat Abu Bakar. Siapa yang hari ini menyantuni anak yatim, angkat Abu Bakar. Siapa yang hari ini menziarahi orang yang meninggal dunia, angkat Abu Bakar. Kata Rasulullah SAW,
siapa yang melakukan ini maka dia pasti akan masuk surga. Abu Bakar. Ketika itu Umar tidak memaafkan, maka dia tergopoh-gopoh, merasa dia bersalah. Maka dia datang dalam keadaan tergopoh dan mengangkat bajunya sehingga nampak pada lututnya. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar tergopoh-gopoh. Rasulullah mengatakan, amma sahibukum faqad ghamir. Lihat, kelihatannya saudaramu ini sedang tertimpa masalah besar. Beliau mengatakan kepada sahabat yang di sekitarnya, lihat, kelihatannya saudaramu datang ini sedang tertimpa masalah yang sulit. Kemudian dia mengucapkan salam waqala, dan kemudian mengatakan, inni kana baini wa baina Ibnu Khattab syai'un, sungguh telah terjadi antaraku dengan Umar bin Khattab sesuatu. Yani tadi itu kisah tentang dia mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata keras, dan dia minta maaf, tapi Umar tidak memaafkannya, sehingga dia mengatakan telah terjadi sesuatu antaraku dengan Umar, sehingga membuat dia menjadi gundah karenanya. Sehingga dia mengatakan untuk menjelaskan apa yang menyebabkan berlaku seperti itu. Fa asra'at ilaihi tsumma dadimtu. Aku mengucapkan kata-kata kasar dan kemudian aku menyesal, kata Abu Bakar. Kemudian fasa'altuhu ayyaghfirli, dan aku minta kepada Umar untuk memberikan maaf. Fa aba alayya, tetapi Umar ternyata tidak menerima. Umar ternyata dia mengabaikan. Fa'aqbaltu ilaika, maka aku datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa kata Abu Bakar? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar ini orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan riwayat dari Amr bin As. Satu ketika Amr bin As setelah pulang dari perang Bani Mustaliq, perang dari peperangan Datus Salasil, dia merasa dia orang yang paling dicintai. Dia ingin agar kecintaan Nabi diinformasikan kepada sahabat yang lainnya. Maka dia bertanya dengan maksud supaya disebut nama dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahabba ilaika, siapa orang yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Kata Amr bin As, dia mengatakan, maksud saya dari kalangan laki-laki. Dia mengatakan abuha, ayahnya. Terus siapa lagi? Dia mengatakan lagi setelahnya Umar. Terus lagi sampai menyebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai disebutkan Abu Ubaidah bin Jarrah, dia terdiam. Tidak bertanya siapa lagi, khawatir dia akan disebutkan orang yang paling terakhir dari orang yang dicintai Nabi. Artinya apa? Orang yang paling dicintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Abu Bakar menceritakan kisahnya, dia melakukan kesalahan, walaupun mungkin boleh jadi bukan kesalahan, namun dia telah meminta maaf kepada Umar, dan ternyata Umar mengabaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yaghfirullahu lak ya Abu Bakrin. Allah telah mengampuni wahai Abu Bakar 3 kali. Yaghfirullahu lak ya Abu Bakrin, yaghfirullahu lak ya Abu Bakrin. Allah telah mengampunimu wahai Abu Bakar. Allah telah mengampuni wahai Abu Bakar sampai 3 kali. Maksudnya apa? Kalaupun semua orang tidak memberikan maaf kepadamu, Allah telah mengampunimu. Betapa cintanya Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul yang mulia, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian di sana tadi Umar ditinggalkan, nadima Umar bin Khattab. Umar merasa Abu Bakar ini telah menjadi gundah dia. Maka dia menyesal dan kemudian dia pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, mencari ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian bertanya. Dia mengatakan, di manakah Abu Bakar As-Siddiq? Dia mengatakan Abu Bakar tidak ada. Maka tidak ada feeling lain, pasti ini ke tempat Rasulullah SAW. Maka pergilah Umar, yakni ke Rasulullah SAW. Saat Umar datang,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajahnya yata'ammar, wajah Nabi itu kelihatan marah melihat Umar datang. Saat Abu Bakar melihat Umar, saat Abu Bakar melihat Rasulullah marah kepada Umar, hati Abu Bakar ternyuh, sehingga sampai akhirnya Abu Bakar dia menurunkan lututnya, berlutut, maksudnya bukan sujud, berlutut. Saking kasihannya kepada Umar, dia mengatakan bahwasanya ana kuntu dolamtu ya Rasulullah, sesungguhnya akulah yang telah berbuat salah. Dia mengatakan sampai 3 kali, ya Rasulullah, akulah yang berbuat salah, akulah yang berbuat salah. Melihat betapa dia dimarah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang kelihatan dari kemerah-merahannya. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini panjang. Namun saya ingin mengambil faedah dari sini. Yang pertama, betapa 2 orang ini memiliki insaf kepada dirinya. Insafun nafs, ini jujur kepada dirinya. Dia tidak segera untuk mencari kesalahan kepada orang, tapi dia segera melihat apa sumber kesalahan yang ada pada dirinya. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 3 hal sekiranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita memiliki, yakni objektif kepada diri kita. Kemudian kita terbiasa untuk mengucapkan salam pada setiap kaum muslimin. Dan yang ketiga, kita melatih diri untuk terus berinfak. Walaupun mungkin bukan dengan harta, mungkin dengan ilmu, mungkin dengan kasih sayangnya, dengan tenaganya, ketika boleh jadi saat itu kita dalam keadaan sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita termasuk orang-orang yang mengumpulkan 3 hal sehingga kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini akan mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun 3 hal ini, jangankan ketiganya, yang satu dari ketiganya boleh jadi akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit ketika Allah Subhanahu wa taala tidak merahmatinya. Oleh karena itu, jangan agar Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat untuk kita. Pertama, senantiasa hadirkan kita dalam majelis al-ilm. Karena ilmu disebutkan dalam Al-Qur'an hakim. Artinya ilmu dia memiliki kekuasaan. Orang yang berilmu dia akan memiliki kekuasaan untuk memilih mana yang benar, itu yang dipilih, mana yang salah itu ditinggalkan. Dan orang yang berilmu adalah hakim atau sultan. Kenapa? Ketika seorang yang berilmu menjelaskan sebuah kesalahan dari orang yang salah, kemudian orang yang salah mengakuinya, maka orang yang berilmu akan menguasai hati manusia. Maka hadir dalam majelis ilmu bukan ketika awal-awal dulu kita mengenal manhaj. Hari ini orang begitu sudah 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun, biasanya begitu datang ada kajian, itu sudah pernah saya dengar. Kitab itu sudah selesai sama saya. Ustadz itu sudah biasa bagi saya. Ini akan boleh jadi menghilangkan hilangnya 3 yang akan bisa menggabungkan. Yang kedua, senantiasa menjaga ikhlas. Karena ini yang akan memperpanjang hubungan sesama muslim. Senantiasa menjaga ikhlas, karena ini yang akan memperberat amalan yang ringan. Senantiasa menjaga ikhlas, karena ini yang akan mendekatkan sesuatu yang jauh. Dan yang terakhir, jangan lupa senantiasa kita mengucapkan baik di akhir sholat sebelum salam atau di waktu-waktu yang itu masuk dalam waktu mustajab, kalimat yakni Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kenapa rupanya? Karena orang yang mendoakan orang lain
sebenarnya dia sedang mendoakan dirinya. Sebanyak mana dia mendoakan orang lain, sebanyak itulah dia mendoakan kepada dirinya. Kalau dia mengatakan Allahumma firlil mu'minin, berapa jumlah orang yang beriman di muka bumi ini, sebanyak itulah kita sedang mengucapkan kalimat ampunan untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.